Selamat pagi, ladies. Selamat datang di Ladies Discipleship Ministry, tempat di mana kita belajar bagaimana menghidupkan firman Tuhan, mengaplikasikan dalam keseharian kita, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, terutama keluarga inti kita. Percuma ya kalau kita jadi berkat di luar sana, tapi di keluarga kita tidak menjadi berkat. Yang pasti pelayanan kita dimulai dari rumah hingga keluar. Dan pada hari ini kita akan membicarakan topik tentang kesabaran. Nah, ini adalah topik yang menarik karena nggak setiap orang merasa mereka adalah orang yang sabar. Seringkali kita merasa kita tidak sabaran sebagai orang. Dan banyak doa kita pun juga kita nggak sabar untuk terjawab. Dan semua hidup kita tuh seringkali inginnya segera dapat, segera datang. Nah, kesabaran ini adalah salah satu dari buah-buah roh yang akan menjadi fokus kita pada pagi hari ini di seri A Fruitful Ladies. Nah, sebelum kita mulai memperkenalkan pembicaranya dan penjelasan tentang kelas ini, saya akan mulai dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Engkau begitu baik dalam hidup kami, Engkau begitu sabar kepada kami, dan Engkau teramat-amat baik dalam setiap aspek kehidupan dan perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menghidupi kami, Allah yang menuntun kami, dan Allah yang sabar menunggu kami untuk bisa bertobat, untuk bisa hidup kudus, untuk terus-menerus percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran yang Engkau tunjukkan kepada kami semua. Sehingga kami pun dimampukan untuk bisa sabar kepada sesama kami, maupun sabar menunggu jawaban dari Tuhan atas segala hal yang kami doakan dan harapkan. Terpujilah Engkau Tuhan, biar hari ini kami belajar tentang kesabaran, dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ladies, kalau kita bicara tentang kesabaran ya, ada ayat banyak ayat tentang kesabaran. Yang pasti kayak di 1 Tesalonika 5 ayat 14 berbunyi seperti ini. Saya akan taruh di chat. Dikatakan bahwa kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Nah, ini Paulus ingatkan kepada gereja bahwa kita harus belajar untuk sabar. Nah, sabar ini adalah virtu atau karakter seseorang yang orang selalu bilang, aduh susah banget sabar. Sulit deh sabar, soalnya kayak malas nunggu, atau lama banget sih nih orang, atau duh kapan ya datang gitu. Sabar kata kamus adalah tahan terhadap cobaan, nggak lekas marah, nggak lekas putus asa, nggak lekas patah hati. Orang sabar tuh orang yang tabah, orang yang bisa menghadapi, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru oleh nafsu, dan dalam menjalankan segalanya mereka bertenang, bersikap tenang secara pikiran, secara perasaan, untuk menghadapi apapun di depan mereka. Jadi pasti orang sabar menenangkan perasaan mereka, menenteramkan hati mereka, dan juga orang sabar tidak mudah marah, jengkel, dan sebagainya. Nah, di Alkitab juga kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha sabar, dan Dia menunggu kita untuk bertobat, menunggu kita untuk bisa bertumbuh. Dan kita pun selalu diingatkan tentang virtu ini, bahwa ini adalah virtu yang kita harus latih terus-menerus. Nah, melatihnya adalah dengan berinteraksi dengan orang. Nggak bisa melatihnya secara individual atau sendiri aja. Kita boleh sabar kalau sendiri, tapi seringkali tantangan untuk sabar adalah menghadapi orang lain. Menghadapi pelayanan, menghadapi suami Anda, menghadapi anak Anda, atau pekerjaan Anda. Itu seringkali menjadi tantangan terbesar. Jadi, kesabaran ini tidak bisa dilatih sendiri. Harus berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan begitu baik kepada kita, begitu sabar kepada kita, sehingga kita pun bisa sabar kepada orang lain. Kita pun juga tahu kesabaran ini nggak langsung terjadi otomatis, harus dilatih sampai benar-benar bisa teraplikasi. Dan kesabaran ini adalah bukti bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Karena kita bisa sabar, dan kita juga bisa sabar yang sehat ya, bukan sabar malas, bukan sabar ya terserah deh, bukan. Ada sabar yang salah, ada sabar yang benar. Nah, maka dari itu kita semua bisa mempelajarinya di waktu kita masing-masing, tapi
hari ini kita kedatangan tamu, seorang wanita yang sangat spesial untuk saya pribadi karena untuk saya dia sangat menghidupi kata sabar ini. Nah, Anda semua juga sabar juga kan hari ini menunggu kelas yang mulai sedikit lebih telat ya. Ini sepertinya kita tuh kayak suasana tuh benar-benar dibikin sesuai dengan tema. Jadi kalau temanya sabar, kita dibikin harus sabar loh untuk masuk kelas dan sebagainya. Nah, kita pun juga kedatangan tamu di mana beliau adalah orang bule, beneran orang bule asli, tapi tinggal di Indonesia udah lama. Jadi saya teman baik sama anaknya beliau, dan beliau adalah orang yang sangat dihormati di gereja di mana saya dulu melayani. Beliau adalah pendeta di sana dan children pastor. Dan untuk saya dari dulu, saya selalu melihat beliau adalah sebagai contoh orang yang sangat sabar. Karena terlihat dari pembawaan beliau maupun cara beliau untuk melayani ataupun berinteraksi dan masih banyak lagi. Nah, tanpa panjang lebar, saya ingin kita memperkenalkan satu pribadi yang menurut saya adalah contoh terbaik yang saya kenal tentang kesabaran, yang menghidupi kesabaran itu. Tanpa panjang lebar, saya undang Marianne Kunze atau bisa dipanggil Muti, bahasa Jermannya artinya ibu. So, yes, thank you for being here. Oke, pakai bahasa Indonesia ini kali ini. Selamat pagi. Ya, usaha dalam pembahasannya meskipun mungkin sedikit EO. Dan apa namanya? Ya, terima kasih untuk kata-kata yang begitu Aduh, sampai jadi malunya. masa sih? I blushing. I'm lebih Merah ya. seorang Caleb, bukan Joshua, bukan leadernya, orang backgroundnya. Malah yang background itu yang kuat. Well, kan Muti kan seorang ibu dari 5 anak, oma Hmm. 3 cucu, dan dan Eh, dan orang favorit di gereja International English Service di Jakarta. Semua anak kecil kayak sayang banget dan semua. Pokoknya ini adalah wajahnya pelayanan sekolah minggu di gereja kami yang di Jakarta. Dan tapi orang banyak yang bingung loh, ini orang bule asli. Kok bisa bahasa Indonesia lancar? Jadi asalnya dari mana sih Muti? Terus udah gitu kok bisa memilih tinggal di Indonesia gitu? asal dari Jerman dan ketemu suami saya. Sebetulnya suami saya lahir di Jakarta, terus umur 12 dikirim orang tua ke Jerman untuk sekolah. Jadi ketemu di sana, terus wah ini banyak ceritanya ya. Apa namanya sampai jadi couple-nya. Jadinya tinggal sampai 30 tahun ya di Jerman. Terus saya punya ide, saya bilang sama suami saya, yuk kita ke Indonesia, kasihan. Apa kamu udah lama nggak ketemu keluarganya, pasti kangen. Terus ya kita datangnya 1999, oh 93, 94, 18 Januari 1994. Terus Wah, pengalamannya si cerita sama si Parhato ya, pokoknya ya ini seperti apa namanya, bukan ide yang itu, ide pindah ke Indonesia spontan. iya. Saya I don't have a plan, tidak tahu gimana. Iya, wow. Jadi keluarga bertumbuh di orang Jerman asli, Muti Hmm, orang Jerman asli, suami setengah Jerman, setengah Indonesia. ya betul. Jadi anak-anaknya ini 75% Jerman ya, mereka semua yang 5 anak ini. Ya, jadi udah Ya, pas di Indonesia, em, em, karena mengunjungi keluarga suami dan akhirnya tinggal di Indonesia gitu ya. Tapi kalau Muti bagaimana jadi orang Kristen? Dari kecil kah orang Kristen atau di ya Indonesia? ini juga maksudnya namanya negara Jerman disebutkan orang Kristen ya, tapi mungkin ya seperti di sini kita omongnya Kristen KTP ya, semuanya orang Kristen, tapi bukan ada hubungan pribadi dengan
Tuhan ya. Jadinya kalau mau ke gerejanya paling untuknya mau nikah, terus baptism babynya udah itu aja ya. Jadinya saya sebetulnya juga seperti itu. Dan tapi si orang tua saya tiap harinya doa. Terus dan orang tua ya saya rasanya berkat sekali karena my childhoodnya very very beautiful, like very supportive. Dan apa namanya, ya jadi sebetulnya yang jadi orang Kristen bukan dari satu hari ke ada event yang wah luar biasanya. Lama sekali. Serasanya barunya kalau ikut ministry IS ajarin anak kecil ya. Meskipun ya pasnya pacaran si suami saya masih ingat kita field trip sama sekolah, terus udah dekat, terus dia selalu nyanyi, I love you Lord. And I was like first like, kok romantis banget? And then dia bilangnya, I don't sing for you, I sing for my God. It's like, okay. Ya, jadi ya head knowledge only-nya. Ya, ya. Jadi proses yang lama. Iya, banyak sekali ya orang merasa kayak 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 tadi dibilang sama Muti bahwa di luar negeri Indonesia pun juga sama, Kristen KTP. Artinya mungkin ya nggak ada agama lain karena orang tua juga Kristen atau karena ya mau pilih apa ya udah pilih kayak Kristen aja tapi nggak menghidupi kekristenan ya. Maksudnya kayak nggak lahir baru, nggak sungguh-sungguh kayak tadi lagu yang dinyanyikan oleh suami kayak I love you Lord. Mungkin nggak merasa cinta Tuhan karena belum kenal Tuhan sungguh-sungguh ya. Tapi, akhirnya bisa bertobat, kenal Tuhan sebagai juru selamat itu kapan dan kenapa? Memilih untuk lahir baru, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti ya terus kan kita AIS-nya pasnya yang pertama sih sebetulnya meeting-meeting untuk baru bangun AIS-nya si mertua saya bilang, wah mantu saya aja nih ya, dia baik sama anak-anak. Terus aku bilang, ya udah terus malu terus aduh ada banyak hal jadinya. em, Ya, kayaknya nggak ada tanggal yang spesifiknya. Ini seperti ya Tuhan kerja dalam hidup saya, dalam hati saya, like pelan-pelan. Jadinya, sebetulnya sampai si ya namanya 5 anaknya, saya masih ingat masih kita di Jerman ya. Saya head knowledge-nya, terus untuk pendidik anaknya benar. Saya always told apa namanya bicara sama anak-anak tentang Tuhan, tapi kayaknya belum percaya sendirinya. Sampai si pernah si anak saya yang pertama 4 tahun, eh, kita lagi ada undangan acara, terus si salah satu ibu yang lainnya datang ke saya, like, anak kamunya kok ini dia oke nggak? Terus kenapa? Ya, tadi saya lihatnya dia main sendiri. Terus saya bilang, oh kasihan, kok main sendiri? Terus anak kamu bilangnya, aku bukan sendiri, ada Tuhan. Jadinya sebetulnya anak saya apa namanya witness to me ya. Ya. Terus yang maksudnya yang apa lagu-lagu yang rohani gitu, terus sampai dia kita di supermarket dia berdiri dalam apa troli, terus dia nyanyi Jesus loves me, yes I know, and saya maksudnya aduh ya pokoknya nggak, jadinya ini pas kayaknya ya yang pasnya dalam ikutnya si IES ada satu saatnya saya tidak ada hari, tapi word was like maksudnya my heart just full, jadi penuh rasanya aduh ini Tuhan emang apa aja kita tanpa dia, pokoknya yakin dia in control. And Ya. then mungkin karena saya juga nih orang alam, saya suka gunung and nature, terus ini aja nih ya untuk lihatnya, nggak mungkin
tidak ada Tuhan. Jadinya, so I guess it comes to the place you must believe that He is, ya. Iya. Jadinya harus percaya Dia emang ada, ya. Jadi ya seperti itu. Ya, thank you. Enggak, saya lagi dari saya barusan menemukan yang ini ya penting banget karena banyak orang punya head knowledge atau ngerti Tuhan secara Hmm, logika, tapi nyentuh di hati mungkin belum gitu ya sampai belum. dan saya suka banget loh ceritanya Muti karena ada hal yang menarik. Contohnya banyak orang tuh mengalami Tuhan dalam konteks berbeda. Muti melayani dulu loh untuk bisa Hmm, menghidupi kan. hmm, Kita bisa melihat alam dan melihat pasti ada Tuhan di balik ciptaan yang indah ini gitu. Jadi ini yang indahnya dari karya Tuhan adalah kesadaran kita untuk mengenal Tuhan itu sangat pribadi loh. Setiap dari ya. kita di tempat ini maupun nanti nonton di YouTube, kita tuh akan kenal Tuhan dengan cara yang unik, nggak ada yang sama. Hmm, Ada 8 juta orang di dunia saat ini dan 8 juta akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang berbeda kisahnya. Tidak satu pun kisah pertobatan yang sama. hmm, Itu yang karya Tuhan yang begitu indah. Jadi menurut saya kita senang dengar kesaksian dari orang-orang, bagaimana mereka kenal Tuhan, menghidupi firman. Tapi lihat deh karya Tuhan, unik ya, nggak ada ya. yang sama, apapun nggak Ya. yang sama. Jadi Dan juga si mertua saya sebetulnya apa namanya, em, banyak church planting, pokoknya founder segalanya. Jadi saya sebetulnya sedikitnya rasanya apa namanya, cekek, karena maksudnya kalau omong sama si mertua ayah saya pikirnya, aduh, mendingan jangan omong sama dia. Kalau dia buka mulutnya pasti omong tentang Tuhan. Terus dia tahu Alkitab A to Z. Terus aku rasa minder banget. Jadi terus maksudnya antara rasanya minder, rasanya belum siap gitu, maksudnya terlalu, ya seperti, ya kan sering bilangnya CPD juga, Pastor Dave-nya cerita kalau ketemu orang terus like, oh you kerjaan apa? Oh pendeta. Oh nice meeting you, bye. Jadi ya saya setuju sama si Tracy, emangnya itu sangat 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 pribadi, uh, Tuhan works in our lives, ya. Tapi bener sih, banyak orang tuh kalau kita udah ngomong, oh saya orang Kristen, oh saya pendeta, Hmm, oh saya worship leader, saya guru sekolah minggu, oh saya, orang udah kayak, aduh malas ngomong, kayak takut ya, gitu ya. Padahal ya, kita pikir kayak, wah kita bangga banget Tuhan panggil kita sebagai pelayan Tuhan, tapi banyak orang takut ngomong sama kita. ya, 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 title pekerjaan tersebut gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kita pun juga semuanya produknya Tuhan. Kita dipanggil di bidang masing-masing, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Mungkin ada di sini teman-teman di sini ibu rumah tangga, itu kerjaan yang mulia, atau seorang guru, atau seorang businesswoman, atau seorang penjaga toko, atau apapun tukang masak dan sebagainya, chef. Apapun pekerjaan kita, itu sebenarnya pekerjaan yang indah dari Tuhan, yang kita bisa kenal Tuhan melalui pekerjaan kita juga gitu. Jadi nggak harus melayani Tuhan untuk bisa kenal Tuhan gitu. Tapi menarik ya bahwa seringkali kita jadi malas membicarakan tentang iman kita kepada orang yang punya pekerjaan itu gitu. Jadi mungkin sekarang dia, saya juga dulu gitu kayak aduh pendeta malas nanti ditegur atau apa. Tapi sekarang this is my job gitu. Tapi yang paling menarik adalah kita mungkin berbicara kepada orang banyak, nggak harus mengkhotbah. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan tanpa mengkhotbah orang. Ada beda. Mengkhotbah, kamu harus ingat loh firman Tuhan berkata. Tapi nah, tahu nggak? betul. Masa ada firman Tuhan lo bilang begini. Wih, Hmm, aku banget seneng lo dengernya. Beda loh. Beda kan? Cara hmm. pesannya sama, menyampaikan firman Tuhan, tapi penyampaiannya berbeda. Tapi kalau bicara tentang penyampaian, um, Muti kayak merasa nggak kalau Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan Yesus, Allah Tritunggal, begitu sabar dengan kita. Kita yang sangat pelan untuk belajar ya, maksudnya head level jarang turun ke head level atau head level tapi jarang naik ke atas ke head level. Tapi Tuhan tuh begitu sabar sekali sama kita. Nah, kesabaran apa yang Tuhan berikan kepada Muti dalam yang paling spesial rasanya? Em, Berikan yang bikin Muti ada begitu banyaknya. Siapa yang mau pulang hari ini? Enggak, enggak. Enggak,
kalau misalnya justru itu kadang-kadang saya juga nih seperti si Tracy bilang ya antara head knowledge sama hatinya ini 16 inchnya bisa jadi jauh banget. Dan juga kadang-kadang apa namanya kita juga pernah apa namanya ya judgmental langsungnya comes up also kok ini orang Kristen begitu karena kita apa namanya nggak sabarnya sih nggak sadar Tuhan emang kerja masing-masing sendiri. Tapi yang pertama kalau saya lihat baliknya sebetulnya saya rasanya dalam marriage Tuhan kasih orang kita orangnya untuk benar-benar bantuin biar ya kita ya yang kesabaran terus yang semua Tuhan lakukan karena kita kan bukan it's not about us anymore like the moment I say I do it's and suami saya sebetulnya dia juga use with the mission tapi dia juga banyak cerita sendiri sebagai orang individual jadinya waktu umur 12 dikirim ke Jerman sangat 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 heartbroken dan banyak isu-isu dengan apa namanya orang tua sendirinya maksudnya diomongnya you love me tapi kok buang gitu dia rasanya dibuang ya jadinya um, dan itunya sampai ya seumurnya eh, Tuhan kasih dia strong will to survive ya karena dia jadinya dia juga emosinya kita omongnya tentang kesabaran masih meskipun tahu health knowledge seperti Tracy bilang tapi emosionalnya sangat-sangat itu terus saya dari yang personalitasnya si Tuhan kasihnya agaknya maksudnya bingung aku sih kok kenapa ya kan sekarang kita kan udah ada 5 anaknya terus kita udah punya keluarga sendiri kenapa masih pusing terus apa namanya eh apa karena dibilang cengkel dengan orang tua gitu nih masih lama jadinya terus kan ini otomatisnya juga bikin apa namanya challenge untuk yang hubungan kita ya. Karena kan maksudnya kan juga omongnya kalau kita enter a relationship and then udah bagasinya sendiri masing-masing bawa, nggak ada hubungan gampang, right? Jadi malah makin. So make it short. I remember one day we had one of those arguments. Kita lagi terus si suami saya bilang, "Um, sayang, kalau saya lagi dalam um, kondisi seperti itu, saya benar-benar butuh kamu. Aku benar-benar black out. I see merah. I can't. And then ini udah pertama. Terus kan namanya dengan cara manusia, masa sih kan aku juga punya harganya. Terus apa namanya? Gimana? Terus apa? Terus dia lanjut yang kalimat kedua dia bilang, terus kalau saya kondisi ini, saya butuhnya bukannya sekali, mungkin 2 kali, 3 kali, pokoknya like endless times gitu kan. Komitmen itu kan, jadinya juga kesabaran buat saya like sampai ya sampai kita kan silent treatment misalnya ya nggak ngomong ya. Aku tetapnya ke dapurnya ambil minuman. Pergi sayang. Jadi apa namanya terus tapi benar-benar ini bukan karena saya menurut saya emangnya sampai sampai sebetulnya khusus yang hubungan suami saya sama ini sampai banyak orang bilangnya oh kan ada jutaan orangnya di dunia ini cowok cewek kenapa kita kadang-kadang um, kita ada dengan orang yang mungkin ya begitu bedanya. Tapi kesabaran, I think God really dia dipakai suami saya untuk
belajar kesabaran Iya, dengan love, dengan benar-benar. Tapi ya prosesnya ini bukan. iya. We were married 33 tahun and together like ya we know kita kenal dari umurnya 12 ya jadinya Wow. ya 40 years jadinya saya selalu ucap terima kasih sama Tuhan. Aduh Tuhan, waktu dulu kalau ketemunya bukan kasih love, why do you love him? Simply because I love him and the other way around ya. Iya. Jadi kalau di orang ditanya kenapa ya. So I think that's when I like started from my husband. I got a lot of kesabaran. And then jelas ya, kalau punya 5 anaknya, terus cucu saya tiga-tiganya juga kita selalu satu gentengnya, 8 anaknya di rumah dengan umurnya dari sampai. Jadi wah banyak growth opportunity. Jadi ya, so I think that's Tuhan kasih saya banyak orangnya untuk hanya ini salah satu faktornya kita harus kalau kita ada mungkin mulai dari keluarga sendiri kecil tapi sampai komunitasnya maksudnya mau satpam mau apa warung tukang apa gitu ya semua orang dia kasih dalam hidup kita ini sebetulnya opportunity untuk lebih sabar ya. Jadi maksudnya lagi antrin, terus orangnya muka lagi apa namanya sampai mau tanya, you don't like your job ya? Lagi muka panjangnya. Jadi it's like, aduh, tapi si Roh Kudus ya, like ini buah rohnya gitu. Jadi we are blessed. Iya, iya. Terus saya juga nih sekolahnya maksudnya kerja di sekolah 15 tahun. Jadi tiap harinya 250 anaknya sama apa em, rekan kerja sama yang atasan jadinya tapi jujur like pasti ada maksudnya dari atas dong 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 dari sebelah dong 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 terus anak-anak terus pulangnya juga keluarganya 10 orangnya gak ada habis-habisnya sampai em, ya, tapi ya menurut saya mungkin itu pilihan ya. Kita pilihan. It's like not that I have a calling. I just want to love Jesus more. Iya. And I was like, oh, you gotta help me here. Iya, iya. Terlihat sekali sih. Maksudnya kayak kebayang nggak ladies di tempat ini semuanya ya. Em, Muti itu kepala sekolah ya, kayak handle sekolah. Udah gitu juga guru sekolah minggu, pendeta sekolah minggu. Terus punya di rumah ada 10 orang. Waktu mereka sebelum pindah ke luar negeri, anak-anaknya ada tinggal di Australia, ada tinggal di Bali, ada di Jakarta. Tapi sebelumnya tuh mereka semua kumpul. Kebayang nggak betapa kesabarannya itu harus diperjuangkan untuk sabar dengan sekolah, sabar dengan murid, sabar dengan orang tua, sabar dengan orang tua murid, dengan suami, dengan anak-anak dan sebagainya. Dan ini sungguh-sungguh terlihat ya bahwa um, kesabaran itu harus dilatih. Itu Ya, nggak otomatis gitu kadang-kadang, dan juga ada seninya. Setiap orang kita handle berbeda. Mungkin ya udah menikah tempat ini tadi semoga diberkati ya, karena Muti ngajarin kepada kita loh, suami beliau minta tolong kalau lagi marah, gini loh cara menghandlenya. Jadi gini, nggak setiap orang handlenya sama. Ada orang-orang yang kita kalau perlu minta request. Permintaan kita adalah gini, boleh nggak kalau saya lagi marah, diamin saya deh. Atau boleh nggak kalau saya lagi marah, pegang tangan saya. Atau boleh nggak kalau saya lagi marah, jangan marah lagi. Tenangin saya dulu, diamin saya dulu, atau apa. Jadi mungkin sebagai suami istri, kita harus belajar untuk mengerti temperamen. Karena semua orang punya temperamen. Kayak tadi dikatakan blackout gitu ya, itu benar. Saya punya teman yang baiknya minta ampun, jarang marah, tapi kalau marah meledak. Dan kalau marah dia gelap mata, nggak bisa lihat apa-apa, dia marah sekali. Nah dia minta kalau lagi marah, kita semua nggak usah balas, nggak usah argumentasi, dan nggak usah eh, marahin dia, tenangin dia, mungkin pegang tangannya dia atau ambil dia air atau kayak diem aja tapi nggak usah kayak gitu, harus gitu dia maunya.
itu dia langsung tenang, cepet banget selesainya. Tapi kalau kita, apaan sih marah-marah? Jangan dong marah-marah. Waduh, meledak dia. Nah, kita harus belajar juga ladies, kayak tadi dicontohkan oleh Muti, bahwa menghandle anak-anak beda, menghandle suami beda, menghandle pegawai kita pun juga berbeda. Jadi kita harus belajar dalam kesabaran kita untuk mengaplikasikan berbeda dengan apa yang mereka perlukan. Jadi ini adaptasi, kita nggak boleh menyamaratakan semua orang, karena semua orang berbeda gitu. Dan ada juga hal-hal tertentu ya, kayak sekalipun kita nih ya orang tuanya suaminya Muti kan sangat cinta Tuhan. Maksudnya baik sekolahkan anak ke luar negeri biar anaknya jadi dewasa, biar jadi pintar. Tapi anak bisa salah mengerti loh. Pikir kayak, kok aku masa dibuang? Padahal nggak dibuang, dikasih kemewahan tuh sekolah di luar negeri. Mengerti ya sebagai orang tua di tempat ini, bahwa anak kita bisa berpikir berbeda dengan kita. Maka itu sabarlah mengkomunikasikan apa maksud kita. Kayak contohnya mungkin bilang kayak, mama mau ke supermarket untuk belanja makanan biar kita bisa makan. Kamu gak usah ikut karena mama naik motor, buru-buru ya. Tunggu di rumah, mama bawa pulang makanan, kita bersih bersama ya. Kita harus mengkomunikasikan, jangan langsung pergi karena anaknya, mamaku tinggalin aku sendiri di rumah gitu. Anaknya nggak ngerti kan? Padahal maksud mamanya adalah ke supermarket biar cepet bawa pulang barangnya, biar cepet dimasak gitu. Jadi komunikasi yang kita belajar dari Muti adalah komunikasi itu penting banget dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan kepada orang yang berbeda, ke sekolah, ke gereja, ke anak, ke suami, ke orang tua dan semuanya berbeda. Pelajarilah cara mereka untuk menerima sehingga kita bisa memberi dengan kesabaran, memberi yang terbaik. Nah, Muti kayak satu hal lagi saya pengen tanya banget. Kayak bagaimana caranya untuk bisa sabar saat kita lagi menunggu sesuatu kita pengen cepet-cepet datang. Contohnya pengen liburan cepet-cepet atau pengen doa, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa gimana caranya, tapi kok lama banget Tuhan jawab doanya, atau lagi menunggu untuk anak-anak berubah, diubahkan hidupnya, tapi kok lama banget. Gimana caranya menunggu dengan sabar? Ah, Menurut saya mungkin nggak ada satu jawaban ya yang karena kesabaran juga bukan seperti an action, it's more like an attitude ya, sifatnya kan. Jadinya em, yang jelas kita butuh iman. Jadi balik lagi ke kalau kita emang kepercayaan kitanya sama Tuhan, apakah dia benar-benar selalu with us, terus dia kasih kita Roh Kudus as a helpernya. Um, jadi saya dengan cara praktisnya mungkin ya dengan saya selalu kalau misalnya kita kan juga masing-masing tahu how we function sendiri ya. iya. Terus makin lama makin kadang-kadang kan kita kan temannya berubah yang attitude, hopefully kita usaha, tapi kita grow more into the person kita God intended us to be with all the giftings and all. So jadi saya usaha untuk maksudnya justru itu karena saya orang mertua yang sangat-sangat follow Jesus dan apa namanya such a knowledge. So saya juga carinya gimana, maksudnya Tuhan kasih saya jalan gimana buat saya pribadi. Terus salah satu kalau misalnya yang moment comes, saya bener-bener bisa gosok gigi, terus dalam hati katainnya, Jesus, I need your help. Dan ini sering. Ini maksudnya kind of learning how to walk in His presence. Gimana caranya untuknya. Itu bukannya only when you go ke gereja, kalau misalnya makan, terima kasih Tuhan, and bless the food. Benar-benar practicing to walk in His presence. I think that would be my and then kan
juga kan ya jelasnya kita tahu semua, kalau nggak tahu firman Tuhan, itu juga susah. Mungkinnya saya belum tahu ya ini dari James 6, James what, or 3, like, tapi maksudnya kita harusnya benar-benar, dan semuanya kita, meskipun kadang-kadang ya tergoda mungkin ya pakai HP, terus ada pokoknya banyak gangguan, gimana kita disiplin ourselves, and tiap, and ya kita nggak boleh grow weary ya. We have to like make it be intentional, like because there's always like, pasti kalau buka pasti ada sesuatu buat si Tuhan lagi mau encourage or mau dikasih, pasti ada, and it's just for me it's like the word of God is very, I take it very literal. Kalau misalnya Tuhan bilang love one another, ya udah love one another. Harus stop sebentar ya, gimana caranya love, you know, fruit of the spirit, patient, kind, karena kan ini fruitnya sebetulnya yang satu kesabaran, kan ya semua fruitnya go in one package. Ya, Benar. kalau nggak sabar gimana love ya, Iya. gimana gimana nggak self control, gimana nggak we can be kind kan. Jadi like it's all kind of like one will not be there with the other ya. Jadi terus tadinya ya ini yang baca firman Tuhan, dan justru itu kan dibilangnya we have to hide it in our heart ya. Maksudnya biar hafal sampai benar-benar, sampai saya sekarangnya di gereja dengan anaknya, saya ajarin anaknya 3 to 5, karena dari experience sendirinya struggle, and maksudnya like bukan bukan mau tanya kenapa ya ini terjadi, mungkin kan juga dengan anak-anak kita ada aja gitu ya. Jadinya si anak saya yang, apalagi yang tahun kemarinnya si anak saya yang satu didiagnosa dengan eh, kanker paru, terus anak saya yang satu lagi apa namanya kecelakaan dengan pelvis, jaw, collarbone 11 punctured lung, pokoknya ya lumayan lumayan sampai benar-benar, sampai si anak saya yang satu lagi, enggak oke enggak, sampai aku bilang don't disturb me, I have to focus on Jesus. Aku harusnya maksudnya itu. Tapi yang baliknya, like sampai aku bilang, oh sekarang saya tahu kenapa saya masih ajarin anaknya 3 to 5, karena the same stories over and over sampai internalized. Peter jalan di atas air, oh that's how it feel. Kalau rasanya, uh, storm banget, anak saya nya sampai titit blank, terus ini yang diagnos paru apa kanker paru-paru lagi di Australia, nggak bisa masuk karena COVID-nya. Ya, jadi tapi sih selalu kalau apa namanya terjadi yang seperti, kalau saya slide pokoknya itu Tuhan pasti semuanya always go to him, like he knows, he's the Tuhan yang sees, he sees, just like, and hanya dia sering ingatin aku like I'm here, remember. Oh iya 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 iya. Sampai saya like akhirnya dapat visa ke Australia untuk karena anak saya dioperasi. Anaknya baru umur 20 tahun atau 19 at that time ya. Jadinya benar-benar sampai, tapi maksudnya tiap momennya, maksudnya tuh benar-benar tiap moment walk hand in hand, maksudnya sampai kadang-kadang aku rasanya it becomes almost visual. Tuhan sebentar ya, I mau my kepala on his shoulder, karena si my suami juga 6 tahun yang lalu udah pulang ke rumah Bapa Surga. Ini juga kan ya, maksudnya kita kan sedih orangnya tidak ada lagi, tapi indahnya dia benar-benar di rumah minum kopi, lagi bicara sama anak-anak, terus bilang, tunggu sebentar,
satu nafas lagi udah nggak ada. Tapi momen itu saya nggak sabar ya, nggak sadar ya. Jadinya ya, pokoknya ada banyak cerita dia. Tapi ini satu pelajaran berharga untuk kami semua karena seringkali kita melihat iman kita, eh, oh kalau lagi senang kita merasa bahwa kita punya iman, tapi kalau lagi susah Iya, kita marah kepada Tuhan. Apalagi apa yang Muti alami sangat berat ya, kehilangan suami di ruang makan di dapur pada saat lagi rame-rame tiba-tiba just gone gitu ya. hmm, Kayak gitu juga kejadian yang kedua anak pas lagi pandemik nggak boleh traveling ke luar negeri, anak lagi di rumah sakit karena sakit kanker paru-paru itu dan saya ingat itu kisahnya begini keajaiban sampai semua orang yang tahu tuh ini impossible gitu bahwa hmm, boleh masuk negara Australia lagi lockdown, nggak ada orang pun boleh masuk gitu. Tapi ini Tuhan buka jalan sampai seorang ibu bisa ketemu sama anaknya. Kecelakaan di Bali juga. Nah, banyak yang kecelakaan di Bali juga sangat besar karena itu udah dokter juga sampai bingung ini kok orang masih bisa bertahan karena ini rusaknya tuh di mana-mana, patah tulang di mana-mana gitu. Tapi Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan sempurna. Makanya kayak kita banyak kali ya melihat kehidupan orang tuh hanya dari luar. Kalau kita tahu di belakang layar, gimana susahnya menghadapi setiap tantangan, rintangan, dan cobaan. Kita akan susah kalau menghadapinya kayak tadi Muti bilang bahwa kadang-kadang aduh capek Tuhan mau bersandar sebentar gitu. Nggak apa-apa. Tapi kembali kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mencari pengharapan dalam Tuhan, dan ingat menghidupkan firman Tuhan. Satu hal yang saya bersyukur adalah Muti nggak berhenti melayani Tuhan. Masalah datang silih berganti, masalahnya besar banget. Kalau pikir-pikir, kenapa ya udah setia kepada Tuhan, keluarga yang baik-baik, semua keluarga melayani Tuhan loh ladies, semua melayani Tuhan. Kok kenapa dikasih rintangan yang besar seperti ini? Tapi kita nggak tahu kenapa di balik itu. Tapi lihat attitude tadi kan Muti bilang bahwa kesabaran ini adalah sebuah bukan cuma perilaku ya, kita harus menghidupinya. Ini is an attitude, hmm, bersikap kita. hmm, Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kata Muti adalah Roh Kudus memimpin kita dan firman Tuhan menemani kita. Dan kita hmm, bersandar kepada Tuhan kita. Jadi saya nggak tahu apa yang Anda alami saat ini, hari ini, ladies. Saya nggak tahu apa pergumulan besar yang Anda alami. Banyak orang mengalami masalah yang besar tapi tidak terlihat. Tapi behind the scene, di belakang layar, kita semua punya masalah. hmm, Tapi tadi kan Muti cerita dia ngajarin anak umur 3 tahun, 5 tahun tentang Petrus berjalan di atas air. Hal yang sederhana, firman Tuhan yang sederhana, membantu beliau untuk bisa menghidupi firman. Jadi nggak harus dengar firman yang berat. Kadang-kadang baca buku sekolah minggu deh, atau dengar khotbah untuk anak kecil deh. hmm. Mungkin simple itu. Ya, Saat lagi berduka, lagi pusing, lagi banyak masalah, nggak bisa dengar firman berat. Lewat, saya juga ngalamin soalnya. Lewat, nggak bisa. Kadang-kadang kita kembali kepada hal yang sederhana. Buka Alkitab dengan anak-anak kita, atau dengerin video anak-anak. Nggak apa-apa. Orang dewasa denger video khotbah anak-anak, atau denger lagu anak-anak, sekolah minggu anak-anak kembali lagi. Siapa tahu itu bisa menghidupi kita punya rohani saat kita lagi banyak sekali masalah. Tapi hari ini kita mau tutup dengan satu pertanyaan penting. Banyak sekali pertanyaan, tapi kita ada bahasa Inggris, jadi kalau mau gabung silakan setelah ini. Um, Pertanyaan adalah begini, apa yang Muti bisa kasih tahu kepada kami semua di sini? Ini semua ladies di tempat ini yang ingin belajar untuk bersabar. Tapi sepertinya terlampau sulit kadang-kadang untuk bersabar. Apa pesan yang untuk kita bisa gimana caranya melatih kesabaran kita dalam berkeluarga, dalam pelayanan, dalam menghidupi firman Tuhan. Mungkin kayak closing remarks for all of us. I think it's just like I just had this down like in Roma 12 when it says like rejoice and hope. And dalam nama Yesus itu harapan kita. Jadinya we lack nothing. He's our shepherd. So rejoice and hope, be patient, sabar dalam struggle apa aja, dan
constant in prayer. Like maksudnya kita meskipun ya seperti saya tadi bilang ya, ingatnya si Peternya yang problem dia walking on water, okay, tapi the moment he lost focus on Jesus, that's when he went into the water ya. Jadi it's like dan maksudnya jadinya kita kalau latihannya fokus on Jesus and like I said sometimes kadang-kadang cumannya sebutnya nama Yesus. Nggak usah sebutnya dengan audible, kalau sebutnya dalam hatinya Yesus. And just Jesus, Jesus, just the name. Karena kita udah misalnya sakit atau bingung, udah nggak tahu mau doa apa, just speak the name of Jesus. Ya. And yeah, that would be my keep speaking the name of Jesus. Sampai sih baru kemarin anak saya si orang tua bilang, aduh, saya lagi homework PR-nya. Anak saya kan kita ceritanya tentang Naaman, terus kan dia nggak mau celup di dalam air 7 kali. Terus saya sukanya like, ngapain masa sih dicelup dalam air 7 kali saya sembuh. Terus anak saya lagi duduk di bangku si orang tua, terus lihat ada luka sama si ayahnya, terus dia bilang, oh ini celupin 7 kalinya nanti sembuh. Anaknya langsung kan is also tadinya anaknya kan imannya lebih, kita kan learn from our kids, right? Mereka masih kita logika terlalu ini ya, jadi it's like, and meskipun kalau misalnya tidak terjadi seperti itu, kita kan pasti tahu that's also one of the things. God loves me no matter what. God has a plan for me. Itunya buat skeletonnya gitu ya. Like, God has a plan. God loves me no matter what. And I can love like Jesus Iya, and show kesabaran. iya, iya, wow. Saya sangat menghargai itu yang ke bagian anak-anak itu ya. Lihat dong, Ya, hidupi firman, sangat. percaya banget loh. Celupin 7 kali biar sembuh. Wow. Ya, ya. Coba. Terus ayahnya like, aduh, ini gimana ya? I think what he was saying, like, apa terjadi, what do I tell my kids kalau nggak langsung sembuh? Kan Wah, maksudnya dia stres. Sampai seringnya terjadi anak orang tua tanya, I don't know. Like, maksudnya, that's why we need God, because God is the one who's all-knowing. Dia yang omnipotent and all-powerful. ya. Kalau bukan seperti itu, kita, eh, Ya, wow, that's very good. Tapi benar sih, maksudnya kita harus mengizinkan anak kita juga mengkhotbahi kita sekali-sekali. Apa dia pelajari sekolah minggu, sampaikan kembali kayak anak ini bisa punya iman bahwa 7 kali dicelupin pasti sembuh gitu. Tapi kita juga ya, seringkali ragu ya, padahal kita harus percaya bahwa Yesus tuh berkuasa. Seringkali kuasa Tuhan tidak terlihat karena keraguannya kita. Ada satu kota di tempat di mana Yesus pergi, nggak ada keajaiban terjadi di kota tersebut karena semua orang ragu akan siapa Yesus. Jadi kalau ladies di tempat ini, kalau Anda mau keajaiban terjadi di keluarga Anda harus percaya nama Yesus berkuasa. Waktu Tuhan indah, dan Ia akan menggenapi semua janjinya. Kita perlu sabar untuk menunggu, tapi sabar dengan iman percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Ia adalah Allah yang baik, menyertai kita semua, dan kita harus bersandar dan hidup dalam Tuhan Yesus. Jangan ragu dengan kuasa Tuhan. Karena nggak ada lagi nama yang lebih berkuasa dari nama Tuhan Yesus di muka bumi ini. Nggak ada. Tuhan Yesus paling berkuasa. Mungkin kita harus belajar sabar untuk melihat kuasa Tuhan. Tapi dia berkuasa. Dan dia akan menunjukkan kuasanya untuk kemuliaannya. So, terima kasih banyak Muti untuk memberkati kami semua dengan kesabaran melayani anak-anak, kesabaran dalam menghidupi firman, kesabaran dalam mengalami semua tantangan hidup, tapi tetap hidup dalam Tuhan. Terima kasih. maafin bahasa masih kurang, masih kurang. Udah bagus sekali, udah bagus sekali. Terima kasih banyak dan kami yakin semua Dan ladies. maaf juga nya apa namanya tunggu lama, sabar.
gara-gara saya juga bahasa kurang, banyak kekurangan. Terus gaptek, saya nggak ngerti gimana zoom, zoom, zoom. Enggak apa-apa. Kita semua banyak kekurangannya, tapi Tuhan memperlengkapi kita. Jadi inilah kebaikan. Amin. Terima kasih banyak Muti. Selamat melayani Tuhan. Tuhan berkati keluarga besar. Tuhan berkati anak-anak cucu dan mereka akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati dunia. Terima kasih banyak. Semoga pelayanan semakin dahsyat. Anak-anak yang ditabur firman-Nya akan bertumbuh dalam roh, dalam takut akan Tuhan. Thank you. Dan ladies, Anda pasti diberkati juga. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan dalam menangani kami semua yang bebal, yang tidak sabaran. Kami bersyukur Engkau begitu sabar menunggu kami hingga kami mengalami pertobatan. Bukan iman hanya di kepala, tapi iman yang menghidupi hati dan seluruh pikiran hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami belajar banyak sekali dari Muti Tuhan. Bagaimana Engkau mengubah beliau, memanggil beliau untuk kembali, untuk tinggal di Indonesia. Menjadi berkat bagi orang Indonesia, menjadi berkat bagi kelima anak, ketiga cucu, dan bagi suami maupun keluarga besar beliau. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya Engkau luapkan, limpahkan setiap berkat-berkat surgawi bagi mereka satu keluarga Tuhan, agar kehidupan mereka terus menerus menjadi berkat dan mereka dalam kelimpahan sehingga memberkati banyak orang. Kami berdoa Tuhan, biarlah sukacita surgawi menyertai keluarga mereka. Tutup buku sebagai dalam darah Yesus, lindungi mereka dalam segala keluar masuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap ladies tempat ini juga Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang mengajarkan kepada kami kesabaran, dan biarlah kami sabar menanggung segala sesuatu dengan sukacita berlimpah. Dalam sebagai istri, sabar menghadapi suami, menghadapi anak-anak, mertua, keluarga besar, orang tua kami sendiri, walaupun yang single juga sabar Tuhan menunggu jawaban dari Tuhan dan juga menikmati langkah kehidupan kami masa single maupun sudah menikah. Apapun musim hidup kami Tuhan, biar Engkau dipermuliakan dan biar Engkau mengajarkan kepada kami kesabaran yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih banyak, kami muliakan Engkau, dan terima kasih Tuhan, Engkau yang menguatkan kami untuk hidup sabar dalam Engkau. Terpujilah Engkau atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.